Bonjour, halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rachel Dinkaning Tias dari Program Studi Bahasa dan Sastra Prancis, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Nah, di sini saya akan menceritakan kepada teman-teman semua mengenai salah satu buku yang sudah selesai saya baca, yaitu novel Perancis yang berjudul Le Rêve, atau yang jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris berjudul The Dream. Di sini saya akan menceritakan bagaimana sinopsis atau ringkasan dari novel tersebut, dan juga di akhir video saya nanti akan menyampaikan pendapat saya mengenai apa sih sebenarnya motif dari penulis menulis cerita ini. Baiklah, kalau gitu langsung saja kita masuk ke videonya. Le Rêve merupakan novel ke-16 dari seri novel Le Rougon Macquart. Novel Prancis bergenre romantis ini ditulis oleh seorang novelis Prancis terkenal, yaitu Émile Zola, dan diterbitkan oleh Charpentier pada tahun 1888. Novel ini berlatarkan tahun 1860 hingga 1869 di Prancis. Novel ini menceritakan tentang seorang anak perempuan yatim piatu bernama Angelique Marie yang lahir pada tanggal 22 Januari tahun 1851. Gadis ini memiliki rambut yang pirang, memiliki iris mata keunguan, dan juga kulit seputih salju yang sejak lahir tidak pernah merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Sepanjang hidupnya hanya dirundung oleh kemalangan. Pernah dirinya diasuh oleh seorang suster, yaitu suster yang bernama Suster François, pada saat ia baru saja berusia 3 hari. Dan setelah itu ia diasuh oleh pasangan penjual bunga di Paris pada saat ia berusia 9 tahun. Dia dirawat dengan sangat baik oleh pasangan penjual bunga ini, tetapi lagi-lagi nasib buruk menimpa Angelique. Ayah dan ibu asuhnya meninggal dalam waktu yang cukup berdekatan, hanya selang beberapa bulan saja. Kejadian ini menyebabkan Angelique dititipkan kepada adik dari mendiang ibu asuhnya yang ternyata memperlakukan dia dengan sangat buruk. Setiap hari dirinya dimaki, dihina, disiksa, dipukuli. Angelique merasa sangat tersiksa, tetapi karena dia masih sangat kecil, berusia 9 tahun, ia hanya bisa menerima. Suatu hari di pagi hari Natal, Angelique melarikan diri. Ia sudah tidak sanggup menahan semua kekerasan yang ia terima dari keluarga tersebut, dan keesokan harinya di saat ia hampir membeku, ia ditemukan oleh sepasang penyulam handal, penyulam ulung, yaitu keluarga Hubert, yang tanpa berpikir panjang langsung saja ingin mengadopsi Angelique. Memang keluarga Hubert sangat menantikan kehadiran seorang anak, karena ternyata ibu Hubertine itu tidak bisa memiliki anak, dan di saat ia bertemu dengan Angelique, ia dan suaminya, keluarga Hubert ini, langsung mengurus surat-surat untuk dapat mengadopsi Angelique dengan legal di mata hukum. Kasih sayang yang tidak pernah Angelique rasakan, kini dapat ia rasakan kembali, keutuhan dan kehangatan dari sebuah keluarga. Hari-hari dilalui Angelique dengan membaca dan menyulam tentunya. Angelique sangatlah menyukai kegiatan menyulam yang diajarkan oleh keluarga Hubert. Keluarga Hubert sangatlah religius, tidak pernah sekalipun Angelique dan baik ayah dan ibu asuhnya, keluarga Hubert, melewatkan misa di hari Minggu di gereja yang tidak jauh dari rumah mereka. Dari situ Angelique mulai tertarik dan sangat mengagumi kisah-kisah para santo dan martir, yang membuat dirinya mulai berimajinasi ingin menjadi seperti para santo dan martir. Ia memiliki mimpi untuk dapat menikah dengan seorang pangeran yang sangat mencintainya lebih dari apapun, yang dapat menyelamatkannya dan membawanya ke istana serta hidup dengan bergelimang harta. Persis seperti kisah para santo dan martir yang Angelique baca, yang imannya diuji di bumi sebelum diselamatkan Yesus ke surga. Ibu Hubertine sudah memperingatkan Angelique berkali-kali bahwa hal itu tidak akan mungkin terjadi, karena tidak mungkin bagi kalangan kelas rakyat biasa seperti mereka itu menikah dengan kalangan kelas atas, apalagi seorang pangeran. Dan di abad 19 pada saat itu memang kelas sosial sangat berpengaruh dalam kehidupan. Angelique sangat yakin bahwa mimpinya itu akan terwujud. Ibu Hubertine pun akhirnya mengalah dan membiarkan Angelique bermimpi setinggi-tingginya, karena trauma masa lalu Angelique membuat kondisi emosional Angelique pun tidak stabil dan sedikit terganggu. Singkat cerita, mimpi Angelique terwujud. Ia jatuh cinta dengan seorang laki-laki, yaitu anak dari seorang uskup gereja yang gerejanya sering dikunjungi oleh keluarga Hubert. Laki-laki ini merupakan keturunan dari para kesatria dan bangsawan.
yang bernama Felicia Girl. Cintanya berbalas, Angelique sangat mencintai Felicia, begitu pun sebaliknya, Felicia sangat mencintai Angelique. Tidak jarang Felicia menyelinap ke rumah keluarga Hubert hanya untuk bertemu dengan Angelique di malam hari. Kenapa menyelinap? Ya memang karena dari keluarga Hubert maupun keluarga Felicia sangat menolak adanya hubungan ini. Keluarga sangat menentang keras dengan hubungan dari Felicia dan Angelique. Ayah dari Felicia, yaitu Uskup Monseigneur, terutama sangat menentang hubungan ini selain karena adanya perbedaan kelas sosial, tetapi juga karena ada trauma atau alasan pribadi dari sang uskup. Dikarenakan emosional Angelique yang tidak stabil, Angelique menjadi sakit keras karena tak kunjung mendapatkan restu dari kedua keluarga. Baik Angelique maupun Felicia sudah sangat berusaha membujuk keluarga Hubert, keluarga Felicia untuk dapat menyetujui hubungan mereka dan mereka bisa melangsungkan pernikahannya. Tetapi berkat kegigihan dan sifat kebajikan yang dimiliki oleh Angelique, akhirnya kedua keluarga pun setuju. Ayah Felicia menyetujui hubungan ini dan akhirnya Felicia dan Angelique pun menikah. Tetapi sayang sekali di hari pernikahannya Angelique meninggal dunia di tangga gereja di saat ia mencium suaminya untuk pertama kalinya, yaitu Felicia. Angelique meninggalkan dunia dengan kebahagiaan, selain kebahagiaan dirinya sendiri tapi juga kebahagiaan bagi semua orang. Karena Angelique telah berhasil mewujudkan mimpinya dan ia bisa pergi dengan tenang. Dan juga Angelique telah berhasil membebaskan keluarga Hubert dan keluarga sang uskup dari kisah kelam masa lalu mereka. Cerita pun berakhir. Nah teman-teman, lalu apa sih motif dari penulis menulis cerita ini? Apa yang ingin ditunjukkan oleh penulis di saat menulis cerita ini? Menurut saya ada dua kemungkinan kenapa penulis menulis cerita ini. Yang pertama, ini adalah sebagai bentuk gambaran. Penulis ingin menggambarkan bagaimana kehidupan masyarakat Prancis pada abad ke-19 khususnya yang masih sangat terpengaruh oleh kelas sosial dan agama. Pentingnya memiliki mimpi dan harapan bagi manusia, terutama bagi rakyat kelas menengah ke bawah, agar dirinya memiliki semangat untuk dapat merubah hidupnya menjadi lebih baik lagi. Tetapi ada juga kemungkinan yang kedua. Penulis menulis cerita ini sebagai bentuk mockery atau olok-olok terhadap kelas bawah yang memang seringkali memiliki mimpi yang terlalu tinggi atau bahkan mimpi tersebut bisa dikatakan mustahil untuk dapat diwujudkan. Yang nantinya jika tidak bisa terwujud maka hanya akan menambah penderitaan dan menjadi sumber penderitaan baru bagi rakyat kelas menengah ke bawah yang hidupnya pada saat itu sudah sangat sengsara. Penulisnya adalah Émile Zola yang merupakan penulis sastra terkenal beraliran naturalisme. Apa sih aliran naturalisme itu? Aliran naturalisme merupakan salah satu aliran sastra yang lebih berfokus kepada kehidupan sehari-hari, yang menggambarkan kehidupan kelas menengah atau ke bawah khususnya dengan segala permasalahan dan kesulitan yang mereka hadapi. Bagaimana pengaruh lingkungan sosial, ekonomi, budaya yang dianggap memiliki pengaruh besar terhadap perilaku dan nasib dari para tokoh yang terdapat dalam cerita. Nah, teman-teman semua, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki pendapat yang berbeda dengan saya? Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Au revoir.